Berapa banyak saudara bersuka cita di tempat ini? Saya mau tanya dulu, siapa yang percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini? Sebentar. Jangan buru-buru jawab saudara ya. Karena saya nggak mau pertanyaan ini seperti pertanyaan rutin biasa. Saya mau sungguh-sungguh bertanya kepada saudara. Kalau saudara malam hari ini ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan pujian yang tadi. Saudara benar-benar merasa benar Tuhan ada di tempat ini. Dan sebagian dari saudara merasa benar-benar Tuhan menjamah saudara. Kalau benar itu saudara yang rasakan di tempat ini dan malam hari ini. Bolehkah saudara melambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan harusnya orang-orang yang sungguh-sungguh tahu kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita. Memberikan tepuk tangan yang keras bagi Tuhan dan Raja kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Ya saya mau santai dulu karena dari tadi juga belum duduk saudara ya. Saudara, tahukah saudara bahwa di tengah-tengah pujian penyembahan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Dia, ekspresi kita itu tidak lagi bisa diatur oleh peraturan, termasuk dalam liturgi gereja. Amin saudara? Itu sebabnya kalau saudara mau berdiri, saudara mau duduk, saudara mau berlutut, saudara mau mengangkat tangan, bertepuk tangan, saudara mau melompat, saudara bisa ekspresikan secara bebas. Bayangkan kalau misalkan hari ini benar-benar ada seorang raja yang agung yang datang ke tempat kita dan berjumpa dengan Anda. Betapa kita bersuka cita dan kita sungguh-sungguh bersorak melonjak di hati kita karena berjumpa dengan raja yang agung itu. Amin saudara. Dan saudara tahu living worship bukan tentang lagu. Living worship bukan tentang kata-kata yang dirantai, yang disusun demikian rupa, ditambah dengan lagu dan nada-nada yang indah, lalu kita nyanyikan. Living worship itu adalah saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya living worship tidak terbatasi oleh ruangan di tempat ini. Living worship melekat dan adalah hidup kita. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, Anda dan saya adalah living worship. Living worship itu. Amin. Tunjuk dulu kanan kiri saudara, katakan begini, engkau living worship. Haleluya. Boleh enggak buat Raja yang agung itu sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, saya mau share sebuah firman Tuhan yang menurut saya firman ini begitu manis sekali dan saya sangat merasa bahwa firman ini memberkati saya juga. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara di dalam Mazmur 95 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau saudara buka Alkitab saudara, maka di situ ada judul perikop yang tertulis di sana adalah hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Betul? Nah, itu sebabnya malam hari ini saya mau sampaikan dengan tema honor and obedience. Saudara tahukah bahwa Mazmur 95 ini ditulis juga merupakan sebuah mazmur peringatan tentang ketidaktaatan, ketidakpercayaan. Mazmur ini ditulis untuk memperingatkan saudara dan saya. Artinya kalau saudara dan saya diperingatkan, itu artinya adalah bahwa saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena saudara dan saya dikasihi, maka engkau dan aku diperingati. Gitu. Nah, mari kita baca firman-Nya terlebih dahulu. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Katakan Allah yang besar. Dan Raja yang besar. Katakan Raja yang besar. Mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan
tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Semua umat yang percaya katakan sama-sama amin. Saudara, firman Tuhan ini sangat dipenuhi dengan kalimat, dengan perkataan marilah, mari bersorak-sorak, bermazmur. Sebuah ajakan, sebuah perkataan yang mengingatkan kita, jangan lupa bahwa ketika kita mengalami atau berjalan dalam hidup ini, kita merasakan apa yang itu namanya up and down dalam kehidupan. Kita menghadapi sebuah tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan. Tapi firman Tuhan ini berkata begini, marilah kita bersorak. Marilah kita percaya kepada Tuhan, dengan kata lain seperti itu. Nah, malam hari ini, saudara, Songs of Harvest, tuaian, Tuhan berikan kepada hidup saudara secara pribadi. Tuaian yang akan nyata dalam kehidupan saudara adalah tuaian atau panen bersifat rohani. Berapa banyak saudara di tempat ini, saudara berjalan mengenal Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, saudara merindukan, saudara menuai, saudara punya panen dalam kehidupan saudara dalam berbagai macam aspek dan bidang di hidup saudara. Sebagian dari saudara menunggu panen tuaian itu tentang pekerjaan saudara mungkin. Tentang bisnis saudara. Mungkin tentang kesehatan, kesembuhan yang saudara butuhkan. Jawaban doa dan lain sebagainya. Saudara, ketika saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Karena firman Tuhan lagi dikatakan dia raja yang besar. Kalau saudara percaya itu, maka raja yang besar itu mampu melakukan dan memberikan tuaian-tuaian itu dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita tidak sedang melakukan sebuah konser rohani. Kita tidak sedang bernyanyi dengan cara nyanyi yang paling baik. Bermusik dengan cara bermusik yang paling excellent. Yes, itu semua kita lakukan. Tapi bukan sebuah pertunjukan, bukan sebuah konser yang membuat saudara dan saya datang ke tempat ini. Saya berdoa sungguh, saya rindu sungguh supaya setiap saudara mengalami yang namanya penuaian, panen-panen rohani sesuai dengan apa yang saudara butuhkan malam hari ini. Amin. Berapa banyak yang saudara yang percaya di tempat ini bisa lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga Tuhan menegaskan tentang siapa dirinya. Ayat ketiga berkata demikian, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Malam hari ini mungkin saudara berkata, aku gak punya Allah yang lain selain Allah yang namanya Yesus. Ya. Tapi pertanyaannya ketika saudara berjalan menghadapi setiap tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan dalam hidup saudara. Apakah mungkin saudara dalam situasi di mana saudara sedang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dan saudara sedang berharap penuh kepada orang itu. Dan tanpa sadar ternyata kompas hati kita mulai bergeser. Seolah-olah kita mulai berharap kepada orang itu. Dengan kata lain, tanpa sadar kita sedang mengalahkan, menuhankan orang tersebut yang kita harapkan bisa menolong kita sebagai jawaban, jalan keluar dalam permasalahan kita. Berapa banyak saudara dan saya ketika saudara sakit dan tidak kunjung sembuh, kita berobat, kita ke dokter, tidak ada yang salah dengan itu. Saudara harus periksa memang. Tapi berapa banyak saudara merasa harus cari dokter yang terbaik, yang the best, yang hebat. Bila perlu cari yang sakti, lalu kita taruh semua pengharapan kita kepada dokter itu. Seolah-olah dokter itu mampu dan sanggup menyembuhkan kita. Sadarkah saudara ketika kita ada di posisi itu, kompas iman kita sedang bergeser, kita letakkan iman kita kepada sang dokter ini. Seolah-olah kalau dokter memberikan resep kepada saudara, lalu saudara cari resep itu, resep yang obat yang gak umum katakanlah, yang sulit dicari. Saudara cari kemana-mana ke semua apotek dan tidak menemukan. Dan saudara merasa bahwa aduh saya gak ketemu dengan obat yang mujarab. Wah gimana saya bisa sembuh. Lalu sang dokter menuliskan resep pengganti. Biasanya begitu kan, obat pengganti dan saudara merasa, aduh saudara mulai ciut hati dan berkata, gak bisa, harus ketemu dengan obat yang itu. Karena hanya obat itu yang menyembuhkan aku. Berapa banyak ternyata dalam hidup kita ada Allah-Allah lain.
Berapa banyak saudara merasa bahwa keuangan saudara adalah Allah bagi saudara. Saudara berpikir bahwa keuangan itu sanggup menolong saudara. Mengeluarkan saudara dari situasi yang terhimpit, jalan yang buntu dan lain sebagainya. Saudara berpikir bahwa kalau aku seandainya dapat dana itu, aku akan keluar dari permasalahan yang sukar ini. Tahukah saudara, mungkin hati kita sudah mulai mengalahkan, mentuhankan keuangan itu. Ayat ketiga mengingatkan kepada kita, Tuhan Allah yang besar. Dia Raja yang besar. Lalu ditutup dengan kalimat ini, perhatikan. Mengatasi segala Allah dalam huruf kecil. Dia Allah yang melampaui semua apa yang kita percaya dan kita taruh harapan dalam hidup ini. Sebab dia Allah dan dia Tuhan yang sesungguhnya, yang sejati, Allah yang besar. Amin saudara. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara, engkau mau mengalami tuaian itu dalam hidup saudara? Saudara mau panen rohani? Pastikan kompas iman kita jelas arahnya, lurus. Kepada Allah yang besar, kepada Raja yang besar, namanya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat dan ayat yang kelima luar biasa, amaze. Ayat ini menunjukkan bahwa semua itu di bawah kuasa Tuhan dan semua di bawah kendali Tuhan kita. Ayat 4 dan 5 berkata demikian. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikan dan darat. Tangannya lah yang membentuknya. Saudara, ketika saya pelajari latar belakang dari ayat ini, perkataan dalam bumi yang paling dalam, bagian bumi yang paling dalam, puncak gunung yang paling tinggi, itu bisa berarti secara fisikal. Fisik kita lihat bagian bumi paling dalam dan puncak gunung paling tinggi, tapi juga bisa berbicara mengenai kehidupan kita. Berapa banyak saudara dan saya berjalan dalam masa-masa kehidupan ini pernah ada di posisi yang paling dalam dan kelam dalam hidup saudara. Tapi sebagian dari saudara mungkin merasa pernah berada di puncak-puncak gunung kejayaan. Nah, ayat ini luar biasa karena dia berkata baik itu arti secara fisik, literal, beneran dalam bumi, beneran di puncak gunung, maupun kondisi hati kita. Ayat ini berkata begini, bagian bumi yang paling dalam, masa kelammu itu termasuk, ada di tangan Tuhan. Puncak gunung yang tinggi atau kejayaan keberhasilan saudara, itu pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikan, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Artinya segala sesuatu di bawah kolong langit ini, mau yang paling dalam, yang paling kelam, maupun yang paling tinggi, di puncak sekalipun, harusnya dalam semua model situasi itu, Allah yang bertahta di sana. Di dalam lembah yang paling kelam dalam hidupmu, harusnya Allah tetap bertahta di sana. Di puncak gunungmu yang paling tinggi, harusnya Allah pun bertahta di sana. Amin saudara. Malam hari ini selain kita harus kembali mengingat, kompas iman kita harus jelas arahnya kepada Allah juru selamat kita. Tapi juga pastikan bahwa di dalam seluruh situasi hidup kita, dalam keadaan kita apapun yang terjadi, Dia tetap Allah yang bertahta. Tuhan mau memastikan bahwa hanya Dia yang ada di dalam hati dan hidupmu. Amin. Ayat yang ke-6, muncullah sebuah perintah. Ya. Memang dalam setiap kata yang tadi marilah, lah itu kan perintah. Ya. Tapi ayat yang ke-6 ini ketika dikatakan masuklah, dalam bahasa asli kata masuklah itu jenis kata yang dipakai adalah perintah. Saudara kalau mau mengalami sebuah tuaian, sebuah panen rohani, setelah engkau dan aku jelas kompas iman kita, setelah engkau dan aku jelas bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita harus Tuhan yang bertahta di sana. Yang berikutnya perintah Tuhan begini, masuklah. Saudara gak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Saudara gak bisa jauh dari keberadaan Allah. Itu sebabnya perintah Tuhan, masuklah. Marilah kita sujud menyembah. Ini bicara tentang kondisi hati. Tidak selalu tentang fisik kita yang harus sujud menyembah terus di mana-mana sujud menyembah. Gak harus, tapi kondisi hati kita.
Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yang saya suka dari ayat ini berkata begini, di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dengan kata lain firman ini mengingatkan kembali kepada kita, siapa asal usul saudara dan saya. Engkau dan aku diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kalau Dia yang menciptakan kita serupa dan segambar, seharusnya, selayaknya, seyogianya saudara dan saya kembali menghadap kepada Dia yang menciptakan. Bukan kembali menghadap pulang ke rumah Bapak saudara. Tapi kita harus kembali masuk kepada hadirat itu. Kepada pribadi yang menciptakan saudara yang serupa dan segambar dengan Dia. Bukan dengan model yang lain Allah menciptakan kita. Tapi dengan dirinya sendiri. Dia menciptakan kita. Masuklah. Ayat yang ke-7. Tuhan ingatkan tentang identitas kita. Ayat yang sangat luar biasa sekali. Saya bacakan buat saudara. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Siapa yang berkata aku mau digembalakan Tuhan? Bisa angkat tangan saudara. Kalau saudara mengangkat tangan, saudara harus jelas. Firman ini berkata sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Pastikan bahwa saudara digembalakan oleh Dia. Dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Kalau saudara mengaku saudara domba-domba Kristus, ayat ini berkata tuntunan tangannya. Dia itu menuntun setiap domba-domba. Saudara dan saya kalau mengaku sebagai domba Kristus gak boleh cari jalan sendiri. Gak boleh menjadi domba yang lari sendiri pilih jalannya mau enak yang kemana. Karena sang gembala menuntun kita. Kita bukan domba yang tidak punya gembala. Kalau saudara tidak tergembalakan, saudara bisa lari jalan menuju mencari jalan saudara sendiri. Dengan cara hidup saudara sendiri. Menemukan jalan keluar saudara sendiri. Tapi firman ini berkata, dan kawanan domba tuntunan tangannya saudara. Itu sebabnya terus cari tuntunannya. Cari tuntunannya. Supaya engkau dan aku menemukan kemana Tuhan ingin saudara dan saya pergi. Berjalan dan melangkah. Dan ayat ini ditutup begini. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari kita tangkap semua firman ini. Bukan berlalu begitu saja. Tapi kita simpan di hati kita. Kita tahu jelas, kita ingat. Kompas imanku harus jelas kepada Yesus saja dan bukan yang lain. Aku harus tahu, aku akan menghadapi setiap tantangan kehidupan. Gak ada satupun manusia yang lepas dan bebas dari permasalahan saudara, gak ada. Setiap manusia yang hidup akan menghadapi tantangan. Tapi aku harus tahu jelas ketika aku menghadapi tantangan. Baik ketika dalam kondisi yang paling lembah sekalipun. Gak ada orang yang ngerti kondisiku. Paling lembah. Aku harus tahu pastikan bahwa Yesus bertahta di hidupku. Atau ketika Tuhan memberikan keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Aku sedang ada di puncak gunung. Aku juga harus pastikan. Aku bukan seperti anak kecil yang ketika diberi permen oleh papaku. Aku suka dan gembira dengan permennya dan lupa tentang papanya. Ketika Tuhan memberikan kemenangan bagi saudara. Saudara harus pastikan bahwa Dia tetap Allah yang bertata di hati saudara. Amin saudara. Dan pastikan saudara adalah kawanan domba yang mencari tuntunan tangannya di tempat ini. Amin.